warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Afrilia Lafigni dengan NIM 19302011177 dari kelas PGMI 05 pada mata kuliah pendalaman IPS MI. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Alifiani Damayati, Messi Nurul Rohma, dan Febiola Atikasari. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pada pelajaran IPS kelas 4 SD atau MI dengan judul Aktivitas Ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang tersedia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selain itu juga sumber daya alam terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau yang dikenal dengan biotik, di mana sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup. Sedangkan yang kedua ada sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam non-hayati yang berasal dari makhluk tak hidup. Setelah kita mengetahui apa itu sumber daya alam, kita akan masuk ke pokok materi tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi masyarakat? Teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi masyarakat? Ya, aktivitas ekonomi masyarakat adalah semua bentuk kegiatan masyarakat yang menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan manusia, yang dimana aktivitasnya terdiri meliputi perdagangan, pertanian, jasa, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau mengolah barang. Contoh dari kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan padi dan juga nelayan yang menghasilkan ikan, serta masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua ada kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang kepada masyarakat setempat. Dalam kegiatan distribusi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi secara tak langsung. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi atau kegiatan menghabiskan barang, di mana kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan akhir dari kegiatan ekonomi. Setelah kita tadi membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, sekarang akan kita kaitkan dengan sumber daya alam. Adapun kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang pertama ada pertanian. Oke, yang kedua ada perkebunan. Ada berbagai macam jenis hasil perkebunan yang ada di Indonesia. Contohnya teh, kopi, karet, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada peternakan. Nah, pernahkah teman-teman di sini memakan ayam goreng atau telur dadar atau juga minum susu? Nah, daging, telur, dan susu tadi merupakan hasil dari peternakan. Nah, yang keempat ada perikanan. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Nah, di dalam laut yang luas tentunya memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga potensi laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada yang kelima yaitu kehutanan.
Hutan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada banyak sekali manfaat dari hutan, contohnya seperti mencegah banjir, mencegah erosi, dan juga penghasil kayu. Namun, yang paling utama, fungsi hutan yaitu sebagai paru-paru dunia, di mana kita harus selalu menjaga dan melestarikan hutan ya teman-teman. Selanjutnya, yang keenam ada pertambangan. Di Indonesia banyak mengandung tambang yang sangat bermanfaat sebagai pendapatan negara yang paling besar. Contoh dari tambang yang dihasilkan di Indonesia yaitu emas, perak, batu bara, dan juga minyak bumi, dan juga masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu ada perindustrian. Kegiatan perindustrian di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah dinamakan industri besar. Di mana contohnya yaitu ada industri pesawat terbang, industri kendaraan bermotor, dan juga ada industri tekstil. Sedangkan industri yang dilakukan oleh masyarakat disebut industri kecil. Contohnya yaitu konveksi, mebel, dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Tiap daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga berbeda-beda pula. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar. Contohnya, di kota-kota besar tidak ada sawah, namun banyak toko dan juga kantor yang sesuai dengan kondisi alam di kota-kota besar. Nah, jenis kegiatan ekonomi sangat bergantung dengan kondisi alam. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik.